Silakan duduk, saudara. Saya buat judul firman Tuhan seram, monster. Judulnya monster. Kenapa monster judulnya? Ya. Musuh kita kan iblis. Ya. Kalau iblis sama monster ini yang saya tahu dan saya pelajari 11-12. Monster sama iblis, ya, sama-sama makhluk yang ditakuti dan tidak disukai. Monster kalau di film-film itu pemakan daging manusia, tapi monster yang saya maksud di sini pemakan iman atau kebenaran yang kita miliki, kesetiaan yang kita miliki. Monster akan makan. Dia lalap, sedap katanya. Atau dia mau ambil itu dari hidup kita. Kesetiaan yang bagaimana yang mau dimakan monster, yaitu kesetiaan kita kepada Tuhan. Bagi dia itu sangat mengganggu. Kalau kita setia pada Tuhan, bagi monster pelahap iman, sangatlah mengganggu sekali. Terganggu keberadaannya dimanapun dia berada, kalau ada anak Tuhan satu saja yang setia. Begitu banyak orang yang telah dimakan monster imannya, dimakan iblis imannya, sehingga tidak bisa lagi datang beribadah. Kalau saudara mau ke Kabanjahe naik bis cepat atau naik Simas, kalau uang saudara sudah dicopet orang, saudara gagal ke sana. Enggak ada lagi kekuatan ke sana. Demikian juga kalau saudara mau ke gereja, tapi kalau iman saudara sudah dimakan monster, iblis, saudara enggak mampu lagi ke gereja walaupun gereja itu di samping rumah. Ini lihat kita ini, di muka di belakang ada rumah. Ada rumah jemaat maksud saya, ya. Dia bisa dengar saya khotbah. Tapi kalau iman mereka sudah dimakan monster, nggak ada niat, nggak peduli siapa sih Tuhan itu. Bisa begitu kita berpikir. Kalau iman itu sudah dilahap monster. Oleh sebab itu jaga iman. Firman Tuhan ini berkata, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis sedang mengaum-ngaum, kelaparan dia, ingin melahap iman kita, sehingga kita tak tahu malu lagi. Di sebelah pun rumah kita, di sebelah gereja pun rumah kita, tak ada malu, tak ada segan kepada Tuhan. Tahu nggak firman? Tahu. Tapi karena imannya tadi malam sudah dimakan monster, si pelahap iman. Kapan dimakan monster? Saat dia lempar-lemparan sepatu dengan istri atau suami. Disitulah iman itu dimakan monster. Saat kapan? Saat situasi tidak mendukung, monster memakan iman. Bahkan situasi yang sangat mendukung, situasi ekonomi lagi prima, di situ pun monster bisa melahap. Itu makanya jaga iman kita, jangan sempat diganggu, dicuri, ataupun dilahap monster pemakan iman. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, monster adalah makhluk jahat yang sangat menakutkan. Sangat menakutkan, ya. Atau iblis sangat menakutkan sekali. Dan sangat berbahaya bagi manusia yang beriman. Kalau nggak beriman, nggak apa-apa. Justru walaupun monster ini ngeri, iblis ini ngeri, banyak orang yang mendatanginya ke gunung-gunung, ke kayu besar, minta rezeki, banyak itu. Tetapi sebagai anak Tuhan, monster ada sesuatu yang harus kita hindari. Kita takut kalau iman kita itu bisa dilahap, bisa dimakan, bisa diterkam, dan sekaligus kita pun bisa dihancurkan. Monster 11-12 dengan iblis. Tuhan Yesus sudah berkata di kitab Kejadian
Pada waktu itu namanya belum Yesus. Dia masih Tuhan. Dia berkata, aku adakan permusuhan antara engkau dengan ular ini. Keluar dari Taman Eden. Dan mulai keluar dari Taman Eden, Tuhan berkata, kalian musuhan. Kalau engkau Adam dan keturunanmu mengikut aku, ular ini musuhmu. Dari generasi ke regenerasi sampai hari ini, sampai Tuhan datang. Tapi Adam Hawa, kalau engkau mengikuti ular ini, akulah yang menjadi musuh. Musuh kita adalah monster, iblis, bukan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Jaga baik-baik ya imanmu. Uang bisa saja berkurang, iman jangan. Amin. Umur bisa saja berkurang hidup di dunia ini, karena bertambahnya umur, berkurang pula usia hidup di dunia ini. Umur gak bisa kita hambat. Semakin berkurang kita ada di dunia ini, gak masalah. Tapi iman jangan. Suatu saat, hari yang sangat menyedihkan akan terjadi pada setiap orang, hampir pada setiap orang. Suami dan istri akan dipisahkan karena yang seorang mencintai monster itu, iblis, dan seorang mencintai Tuhan, tapi mereka satu rumah. Apa mau kita bilang? Karena keselamatan adalah pilihan. Kau mau pilih yang mana? Hari yang menyedihkan, anak yang sangat kita cintai dan kita kasihi, atau ibu yang kita cintai yang sangat kita kasihi, bapak, saudara yang kita cintai, yang sedarah dengan kita, satu rumah tangga. Sebagian memilih Kristus, sebagian memilih iblis, monster si pelahat iman. Tapi satu rumah, kelihatan sepaham. Harus memang sepaham. Kalau nggak sepaham, harus disepahamkan supaya tidak terjadi kerusakan dalam rumah tangga. Hari itu kita harus pisah dan tidak bisa lagi bersama, karena pilihan menentukan tempat kita di mana. Amin. Amin, saudara. Itu makanya kukatakan kepada kita, siapa anak kita, suami istri kita yang tidak setia, sering kukatakan, ambil waktumu berdoa puasa untuk dia. Gak usah ke ladang sekali-sekali. Doakan dia, puasakan dia. Firman Tuhan berkata, kalau dengan doa tidak mampu, tambahkan dengan puasa. Yang penting kau sudah lakukan beberapa kali. Kalau memang kau mencintai dan mengasihinya, disitulah buktikan. Amin. Jangan semua waktumu kau habiskan ke ladang, kau habiskan waktu ke ladang waktu. Padahal temanmu tidur, yang kau cium napasnya tiap malam, binasa. Mana bukti kasih itu? Marah-marah aja, gereja. Gak mempan. Justru kita bilang gereja tengkar kok. Pakai kekuatan supranatural dari Allah. Biar kau menderita gak makan, kau panjatkan doa yang engkau rindukan
dan Roh Kudus rindukan. Dan yang Yesus rindukan, karena itu dia tersalib di Golgota. Katakan dalam doamu, Tuhan, perjelaslah kuasa pengorbananmu bagi dia. Anakku kah, bapakku kah, istri, suami, dan lain sebagainya. Saudara dikasih Tuhan, singa memang mengaum. Kalau kita baca ayat ini, kalau singa mengaum, lapar, aumannya itu mengerikan. Apalagi kalau di hutan dia minta makan, saya nggak tahu pun membuat suara singa. Tapi kalau dia sudah lapar, cari makan dan mengaum, itu mengerikan. Itu singa di hutan. Tapi auman singa monster, suaranya merdu. Padahal dia lapar sekali, merdu. Wah. Kalau kita pergi ke tempat-tempat, jangan masuk ya, rumah-rumah bordir, pelacuran, merdu-merdu di situ suara, merdu. Itu ada singa, ada monster di dalam. Di samping suaranya merdu, cantiknya luar biasa, tapi di hatinya ada monster, ada iblis yang mau menerkam para pecandu-pecandu rumah bordir akan terikat dan tidak mudah melepaskannya. Bagaimana mungkin melepaskannya kalau cinta dan suka? Sehingga orang yang candu ke rumah bordir, candu mabuk-mabuk, seluruh hartanya bisa dihabiskan habis-habis di situ. Itu makanya anak-anak kita, generasi penerus gereja kita, harus engkau bekali dia. Amin. Bekali dia. Kalau masih bisa dimarahi dia, baru ke gereja, marahi. Kalau kecil, semua kita bisa atur anak, nggak bisa dia mengatur kita. Kalau sudah dewasa, ini yang berat. Kalau ada anak sudah dewasa nggak mau lagi ibadah, salah waktu kecil mendidiknya. Berapa tahun sih Tuhan kasih kita waktu untuk mendidik anak sampai dia dewasa? Belasan tahun kan? Kenapa gagal? Hah? Kenapa gagal? Karena lu salah mengajarnya waktu kecil. Lu aja gak jadi contoh sama dia. Yang paling gawat, setuju pula kita dianggap ke gereja. Enak pula nanti pendeta itu dapat kolektif 5.000, 2.000. Lah, kalau saudara tanamkan hal-hal seperti itu kepada dia, itu akan tumbuh. Lebih mudah tumbuh kejahatan daripada kebenaran. Ingat, lebih mudah tumbuh kejahatan daripada kebenaran. Kebenaran ditanam, belum tentu tumbuh. Tapi kejahatan di luar sana saja rusak, kau tanam di hati anakmu, tumbuh dia. Tunggu waktunya. Kejahatannya makin besar. Kalau kecil memang, kalau anak itu masih bandel-bandelnya kecil, remaja, dewasa, udah dewasa lah, pemuda. Kalau bandelnya kecil, kadang kita merasa lucu lah begitu ya. Padahal nggak baik itu. Tapi kalau sudah besar, kejahatan itu kan kecil dulu. Tumbuh dia biji, 2 daun ya biasanya. Tunas, awas sempat dia berbuah. Lu yang pening, lu yang pusing menghadapinya. Iblis berjalan-jalan. Kadang memang dia dengan suara yang mengerikan, tapi dia sangat berhikmat. Bagi beberapa orang, bagi banyak orang, monster datang dengan suara yang merdu, dengan wajah yang cantik dan tampan, sangat menggoda.
sangat menarik, sangat disukai, sehingga kita kayaknya mau ingin memandangnya lagi. Bahasa karunya kurang lagi memandangnya. Mau tengok lagi. Awas. Kita terpikat karena terlalu banyak melihat. Saudara dikasih Tuhan, rumah bordir sama dengan dunia malam ataupun dugem, ya. Istilah keren ya, bagi orang dunia malam, keren itu, dugem, dunia gemerlapan. Tapi mereka bergerak kalau malam, siang mereka adalah malam. Awas, anak muda, jangan kau ditelan oleh monster dengan gaya hidup yang seperti itu. Saudara dikasih Tuhan, manusia sering sekali mukanya itu muka yang sangat baik, romantis, cantik, ayu, ya, pretty, sangat menaruh belas kasihan begitu. Kalau kita pandang udah cantik, ganteng, manis, rasanya ingin sekali kita mengasihi dia. Tapi di hatinya ada monster. Jahat sebenarnya dia, bukan baik, jahat. Datanglah segerombolan, satu pasukan. Mereka lari ke Taman Getsemani. Lalu tampillah seorang yang paling vokal. Guru, salam guru, katanya. Siapa namanya? Judas Iskariot. Dia salam guru dengan salam mencium. Manis kan salamnya itu? Elok kan salam Judas pada Yesus? Tapi di dalam hatinya ada monster yang mau menelan Yesus. Karena mereka sudah bersekongkol, orang yang kucium nanti di Taman Getsemani, itulah Yesus yang kau cari. Kalau engkau belum kenal dia, tangkaplah dia. Rupanya dia sudah terima uang 30 keping perak untuk menunjukkan atau menjual Yesus dengan harga itu. Ciuman palsu Judas Iskariot adalah ciuman monster sekali. Di sini nggak ada seperti itu. Ini pelajaran bagi kita, supaya kita jangan bermuka manis tapi berhati monster. Amin. Jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Inilah yang dikatakan Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Tubuhmu di luar engkau bersihkan. Kau pakai bendo, pakai anting-anting, apalagi pakai bedak yang harganya mahal, cantik luar biasa, pakai cincin, apalagi pakai kalung mahal-mahal, sepatu mahal, sandal mahal. Laki-laki pun begitu, perempuan. Laki berdana seperti laki-laki, perempuan berdana seperti perempuan cantik sekali. Yesus berkata, dari luar kamu memang kelihatannya wow, manis. Tapi di dalam kotor.
monster, sungguh mengerikan. Ahli Taurat selalu menceritakan Tuhan baik, tapi prakteknya Tuhan jahat. Di dalam beda dengan di luar. Itu ahli Taurat. Itu munafik namanya. Itu pura-pura namanya. Tuhan ingin jangan ada di antara kita seperti itu. Karena yang dilihat Yesus bermuka cantik, manis, berhati jahat itu yang ditemukan di ahli Taurat, di para pelayan-pelayan yang ada di rumah Tuhan. Di situ ditemukannya. Di situ kenapa Yesus menghantam para ahli Taurat yang mengaku dirinya itu rohaniawan, religius, tapi Yesus menempa mereka di dalam jahat, di luar baik. Mengerikan. Di mata manusia kelihatannya baik, karena di mata manusia bisa disandiwarakan. Tuhan berkata, di mata manusianya kamu baik, tapi di mataku kamu jahat. You jahat. Lu jahat sekali. Lu jahat banget. Kau tahu firman, tapi 2% pun dari firman itu tidak kau lakukan. Engkau seorang pengajar Yahudi, tapi engkau hanya bisa mengajar, tapi engkau tidak bisa melakukannya. Di mimbar engkau pakai jubah yang keren ala zaman dulu, dengan jubah kebesaran sebagai pemberita kebenaran. Tapi di dalam jubah itu bersembunyi monster yang ganas, siap menerkam. Saudara dikasih Tuhan, penipu tidak pernah mengaku datang sebagai penipu. Gak pernah itu. Diketuk pintu rumah, Bu, Pak, aku datang mau menipu. Pulang kau ke rumah bapakmu, kita bilang kan. Kalau pas kita lagi giling-giling cabai, aku kan kita siram ke matanya itu. Bego kau, kita bilang kan. Tapi kalau dia datang dengan wajah yang manis, cantik, dia sudah asah lidahnya untuk ngomong, dan dibikin lagi pemanis lidah, apa namanya, supaya kita masuk hipnotis. Nah, nggak pernah penipu datang mengaku sebagai penipu, tapi dia akan selalu berkata dia adalah seorang penolong. Walaupun dia seorang penipu, itulah iblis. Amin, saudara. Penipu tidak pernah menunjukkan ada monster di hatiku. Enggak pernah itu. Monster di hatinya itu dia bilang Yesus. Di hatiku Yesus. Yesus di hatiku Yesus. Tengoklah dari perbuatanku, dari ngomongku, adakah yang cacat, yang salah? Tapi di dalam monster bukan Yesus. Ngeri, sudah ngeri. Tapi ku maksud adalah jangan sempat kita tertipu oleh apapun bentuknya sehingga imanmu dimakan. Amin. Kuatlah dalam Tuhan.
Bukan berarti kalau kita kuat kita jadi sempurna. Enggak, saudara. Tapi kalau orang kuat, artinya kalau orang yang dekat dengan Tuhan, walaupun dia jatuh, dia bangun lagi. 7 kali pun jatuh sehari, dia bangkit lagi. Karena ada kekuatan. Karena nggak mungkin semua imannya ditelan. Dikit cuma lengser dia sudah sadar ya. Kita sudah sadar bahwa kita sedang ditipu, dimakan, diembat, dihancurkan. Ada kesadaran Roh Kudus yang membuat kita mengerti akan hal itu. Ananias dan Sapira, kisah gerakan gereja awal. Bagaimana Roh Kudus sangat bekerja dahsyat pada waktu itu. Tapi ada suami istri yang pura-pura suci. Iya, mereka jual ladangnya, lalu mereka membawa uang ladang itu ke rumah Tuhan. Dan dia berbohong, ini semua uang ladangku. Di depan jemaat banyak gini, ini semua uang ladangku. Ku bawa kepada Tuhan. Ini Ananias, suaminya, diletakkan di depan kaki Petrus. Tangan persembahan lah begitu ya. Lalu Petrus berkata, Ananias, kenapa hatimu dikuasai iblis? Jangan kau berpura-pura sok suci. Seberapapun yang kau bawa itu adalah hakmu. Tapi kalau engkau bawa, engkau katakan sekian sebenarnya, namun bukan begitu sebenarnya. Engkau bukan mendustai aku, tapi engkau mendustai Roh Kudus. Mati. Dia kan cari nama di rumah Tuhan. Cari nama dia. Dia nggak sangka-sangka seorang yang diurapi dahsyat luar biasa bisa melihat sampai kedalaman hati pada waktu itu. Dia dikubur. 3 jam kemudian datang istrinya dengan lenggak-lenggok. Banyak uang kan dia, udah jual ladang, bermakeup cantik, datang ke rumah Tuhan. Seperti dia nggak tahu kalau suaminya sudah dikubur. Sepatu tinggi, rambut pirang, anting-anting, semua serba lengkap lah. Tas mewah, baju. Jemaat melihat, wow. Waktu dia masuk ke dalam mau duduk, mau berdoa, Sapira, kata Petrus, katakanlah kepadaku dengan jujur, benarkah yang dibawa suamimu itu segitu? Iya benar. Tidak bohong? Tidak. Petrus berkata, mengapa kamu sepakat mendustai Roh Kudus? Itu yang di luar itu baru datang kemari itu pemuda-pemuda mengubur suamimu. Kamu pun akan digotong ke sana, mati. Wajahnya cantik suami istri, tapi di dalam ada monster. Di sini nggak ada. Kita semua cinta Tuhan luar biasa. Kita kalau menangis di jamaah Tuhan benar-benar berubah. Amin. Tertawa saja di rumah Tuhan kita berubah. Amin, saudara. Bertepuk tangan saja kita sudah berubah. Apalagi sempat menangis, berubah. Apalagi sempat didoakan, boom, jatuh, oh tambah berubah. Apalagi kita berubah saro, lebih berubah. Kalau sudah ke gereja, ngapain pun di gereja acaranya, pulang kita berubah. Amin. Amin sobat. Iya. Pentingnya jujur di hadapan Tuhan.
Amin saudara. Para ahli Taurat nggak tampil apa adanya. Nggak tampil apa adanya. Ananias Safira pun nggak tampil apa adanya. Kalau maksudnya sekian, jangan pula cari-cari muka di seperti Ananias dan Safira. Sekian, oke. Itu kesalahan Ananias dan Safira, suami istri. Tidak ada maksud jahat di balik perbuatan baik. Tidak ada. Ahli Taurat yang dimaksud Yesus ada. Perbuatan baik yang dia lakukan. Di belakangnya ada monster yang mau menerkam. Ananias dan Safira pun ada monster cari muka. Supaya dia terpandang hebat di gereja mula-mula itu. Hari itu dia kena batunya. Daudlah satu contoh yang tampil di mata Tuhan apa adanya. Firman Tuhan berkata, Daud ini di hadapanku, apa yang ada di mulutnya, itu yang ada di hatinya. Cerminan wajahnya adalah cerminan dari hatinya. Tulus yang dilakukan Daud, yang dikatakannya, yang diperbuat tangannya, tulus dari dalam. Transparan. A di mulut, A di hati. Yesus di mulut, Yesus di hati. Gitu. Amin saudara. Gitu yang Tuhan mau, apa adanya. Tapi manusia kan banyak begitu. Dia ingin diakui lebih daripada yang dia buat. Ya. Manusia umumnya begitu. Dia ingin diakui hebat. Kehebatannya cuma 5, kehebatannya cuma 5, dia ingin diakui 10. Itu enggak transparan. Enggak transparan, enggak tembus pandang itu. Kalau Yesus kita ucapkan di mulut, Yesuslah di dalam. Jangan Yesus kita bilang monster di dalam. Itu ada udang di balik batu itu. Ada maksud-maksud jahat. Ada maksud jahat melakukan kebaikan. Di satu pemilihan, entah pemilihan apapun itu, sering dikasih uang kan. Apa iya pemberian itu tulus? Bila nanti aku ya sekian ratus ribu, sekian juta, apa iya itu tulus? Enggak itu. Saudara dikasih Tuhan, Daud tidak munafik, tidak pura-pura, tampil apa adanya di mata Tuhan. Tidak ada monster di hati Daud, enggak ada. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 16. Ini saya nggak usah baca ya, tapi saya ceritakan saja. Ini tentang Simson. Tapi mari kita buka dulu ya. Ada ayat penting di sini di Hakim-Hakim pasal yang ke-16 ayat yang ke-60 ayat 16 ya. Oke. Ini dirilah dengan Simson ya. Nanti saya bacakan yang penting kalau saya masih ingat nanti. Keasikan menceritakannya bisa lupa ayat pentingnya. Ini pun dah lewat satu ayat yang enggak kita baca, tapi sudah saya ceritakan, enggak apa-apa.
Simpson ini adalah seorang pahlawan iman pada waktu itu. Dia berambut panjang dan Tuhan katakan kekuatanmu ada di rambutmu ya. Kalau rambutmu dipotong, kekuatanmu habis. Tapi kalau kau bertobat, tumbuh rambutmu, tumbuh lagi kekuatanmu. Tapi janganlah lakukan itu. Itulah kira-kira kurang lebih. Lalu datanglah orang Filistin. Dia kasih uang sama Delilah. Delilah ini istri Simpson. Orang Filistin berkata, ini upahmu, cari tahu kelemahan suamimu, biar kami tangkap dia. 3 kali saudara dibohongi Simpson. Ikat aku begini, ikat aku begini, 3 kali. Lalu gagal. Karena Simpson enggak mengatakan yang sebenarnya. Tapi karena Delilah ini seorang yang memiliki lidah maut, rayuan maut, dia merayu Simpson sampai Simpson kelepek-kelepek, tak berdaya lagi. Yang seingatku ya saudara, dari dulu sampai sekarang yang kelepek-kelepek itu wanita, digombali laki-laki, tak kelepek-kelepek, artinya nggak berdaya ngikut gitu. Yalah aku jatuh cinta, gitu. Tapi hari ini saya lihat di Alkitab ada seorang yang gagah perkasa, kelepek-kelepek. Oleh karena rayuan seorang bernama Delilah, memang kurasa cantiknya luar biasa. Tapi untuk apa cantik luar biasa kalau monster di hatinya? Masa suami dijual? Tadi Judas menjual Yesus. Ini Delilah menjual Simpson. Saya akan bacakan ya ayatnya. 16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Ini perasaan Simpson. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delilah bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu, uang upah menjual suaminya. Sesudah itu dibujuknyalah Simpson tidur di pangkuannya, kelepek-kelepek kan. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur 7 rambut jalinya, sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, yaitu Delilah istrinya, orang Filistin menyergap engkau Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Ya, istri menjual suami. Suaminya bukan main hebatnya. Kalau sekarang suaminya ini hamba Tuhan kelas internasional,
saudaraku, yang jam terbangnya tiap minggu melayani di panggung besar, di hadapan orang ribuan, puluhan ribu orang, tapi teganya seorang dirilah menjual suaminya. Rayuan maut. Dirilah seorang pahlawan iman gagah perkasa tunduk dengan rayuan maut. Di sini gak ada ibu-ibu seperti itu, gak ada. Di sini ibu-ibu, GBD Marlingding, ibu-ibunya di sini. Kalau suaminya nggak mau ibadah, dia doa puasakan. Amin. Amin. Oh, belum lakukan? Sudah. Doa aja enggak. Puasa, aduh, lapar. Baju baru dibeli, pas di badan, puasa. Kendor lah. Siap dulu puasa, maka lagi banyak. Biar stabil. Amin. Aku katakan begini, ada enggak niat puasa untuk suami anak? Siapa saja. Ada yang sudah melakukannya, gak usah angkat tangan karena aku tahu belum ada. Tapi gak tahu lah kalau sudah ada. Hah? Tadi Pak Tampu bilang, aku belum bisa lepas minum tua. Aku bilang, Pak Tampu, sekali-sekali dua puasa lah aku lepas dari tua itu. Aku bilang, iya Bu, mana ayatnya? Nanti ku kasih Pak ya. Nanti ku kasih ayatnya. Amin saudara. Saudara dikasih Tuhan, hati-hati dengan iblis. Amin. Kata monster begini, kata iblis begini, ibadah itu masih ada kesempatan bro. Nanti kamu ketinggalan acara kita itu. Itu kata iblis. Dan itu nggak langsung monster yang ngomong, dari sahabat dekat. Dari sahabat dekat yang mungkin sering kita ngopi, cerita, nanti kamu ketinggalan. Itu monster yang ngomong. Tapi melalui dia, iblis bilang gini, monster bilang gini, hari Minggu masih banyak bro. Nanti kamu ketinggalan, nggak kebagian lagi. Kita potong bebek angsa, masak di kuali, mau minta dansa sampai pagi. Wah. Nanti kamu nggak dapat bagian di situ. Bro, berapa tahun lagi kau hidup? Ya, aku masih 30 tahun, 50 tahun lagi. Hitung hari Minggu 50 tahun ke depan. Banyak bro. Potong bebek angsa, masak di belanga, nona minta dansa sampai pagi. Itu kerja kita. Katakan tidak. Tidak. Itu hanya memboroskan iman saja. Pemuda, ya, pacarmu ajak jalan-jalan hari Minggu, jam ibadah. Kalau sudah pulang Minggu ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ini jam ibadah, sok pacaran pula, berangkat jam 10 pagi karena ibadah kita jam 10 pagi mulai. Mana dia? Mana kau? Jalan-jalan sama pacar, baru di rumahnya tidur. Sok-sokan punya pacar, malas. Kau sedang dirayu monster dengan malasmu mungkin. Alasan. Amin. Minggu depan semua kita yang hadir ini hadir ibadah. Amin. Amin. Yang tidak hadir minggu depan ibadah, kecuali kalau dia melahirkan. Amin. Amin laki-laki. Ayo
dia laki-laki kalau nggak ibadah minggu depan berarti sedang di rumah sakit bersalin. Amin. Nah, ingat ya. Harus ibadah kecuali melahirkan. Itu statement kita seharusnya. Artinya kalau tidak penting sekali dan benar tidak ibadah, itu makanya kita tidak ibadah. Ada kalanya kita nggak bisa ibadah oleh karena kita menolong orang sakit. Pas jam 10 kita masuk ibadah hari Minggu di sini, pas tetangga kita antar ke rumah sakit. Itu nggak salah, nggak ibadah. Amin. Jangan pula orang maunya gitu lah, udah langsung kebanyakan. Nah, saudara, saya akhiri firman Tuhan ini. Iblis adalah pembunuh dan pendusta. Kita buka Yohanes 8 ayat 43, terakhir. Yohanes 8 ayat 43. Coba kita buka Yohanes 8 ayat 43. Saya akan baca ya. Dengar baik-baik. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, kata Yesus. Sebab kamu tidak menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Iblis. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Pembunuh ya. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Tadi judul firman Tuhan adalah monster. Yang 11-12 dengan iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Yang dia bunuh itu adalah manusia rohani Adam dan Hawa di Taman Eden. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dan dia adalah bapa segala pembunuh. Monster alias iblis. Dia adalah pendusta dan bapa segala orang yang dusta, pembohong, penipu. Dia bapaknya. Kalau saja dulu iblis itu datang dengan wajah monster menjumpai Hawa. Hawa bilang, pulang kau ke rumah mertua. Pulang. Katanya sama si iblis. Tapi betapa liciknya dan licinnya iblis bersilat lidah memakai ular. Disitulah kekalahan Hawa. Saudara, kepada kita pun iblis gak akan pernah menunjukkan dia itu jahat. Gak pernah itu. Saudara, tunggu-tunggu gak akan datang itu. Tapi dia datang dengan segala kebaikan. Kalau boleh, iblis itu akan tampil sempurna, menggoda kita, merayu kita, sehingga waktu kita selidiki pun gak ada setitik pun kejahatan dalam dirinya. Memang dia pintar. Dia sangat pintar untuk membuat kita hancur, kelepek-kelepek. Coba, kenapa tadi si Simpson kelepek-kelepek? Kenapa? Karena dia melihat Delila itu hari itu tampil sempurna. Selama ini 3 kali dia bohongi karena dilihatnya si Delila ini tampil gak sempurna. Tapi waktu Delila menghabiskan seluruh kekuatan magicnya, kelepek-kelepek siapa ini?
habis. Sampai rahasia, ini rahasia, yang tidak bisa dibilang kepada siapapun. Simpson dengan Tuhan saja yang tahu. Dikasih tahu sama istri karena kelepek-kelepek. Amin. Jangan kelepek-kelepek ya. Jangan kelepek-kelepek nanti. Siapa nama? Cornelius. Kalau kah jangan kelepek dan batuan kau nanti dirayu kau. Enggak dirayu pun aku kelepek-kelepek, apalagi dirayu, matilah. Ada sih. Wah, dipandang aja sudah setengah mati. Sayang katanya, dirantai pun leher kita, mau kita. Kalau iblis yang merantai, enggak pernah yang baik. Sedangkan baik pun dia enggak baik. Tuhan memberkati. Kita nyanyi satu nyanyian yang berkata, mataku tertuju padamu, kepada Yesuslah mata kita tertuju. Mari kita semua bangkit berdiri, saudara. Mata kita tertuju pada Tuhan. Mataku tertuju segenap hidupku, ku serahkan padamu, bimbing aku, bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Saudara dikasihi Tuhan, arahkan mata hati kita kepada Tuhan, supaya kita tahu iblis, monster yang menggoda dengan wajah yang cantik, yang baik, indah, ayu, tapi kita bisa tahu dan kita tidak akan tertelan oleh singa monster itu. Jagalah imanmu, waspadalah akan imanmu, itu lebih penting dari segalanya. Kita nyanyi sekali lagi, sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Mataku tertuju padamu. Amin. Mataku, amin.
Kau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyerahkan hatimu, ku mau mengikuti, ku mau kehendakmu ya Bapa. Ku pasrah